Shalom. Nggak semangat. Shalom. Selamat pagi. Coba Bu Irma mau tes dari deretan yang sebelah barat dulu. Shalom. 100 orang di situ. Coba deretan yang kedua. Selamat pagi. Wow, keren. Coba deretan yang ketiga. Halo. Sip. Coba yang terakhir. Hai. Oke. Semuanya semangat. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari baru pemberian-Mu, kami siap memuji nama-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya silakan bangkit berdiri, kita bersyukur untuk hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya bersuara ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Memuji nama Tuhan cuma beberapa, yang lainnya cuma tepuk tangan sambil mulut digunakan untuk memuji nama Tuhan, bukan hanya untuk ngowoh ya. Kita bersama-sama bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Sekali lagi, segala puji syukur. Ayo suaranya, kita memuji nama Tuhan. Suara paling kelas. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
bersyukur hari ini? Coba Bu Irma pengen tahu. Duh, kok enggak semuanya? Bersyukur enggak pagi hari ini bisa bertemu teman-temannya? Bersyukur enggak bisa bersekolah? Kita patut bersyukur karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia banggakan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Lagu ini kan ada gerakannya, jadi semuanya harus bergerak, ya. Nanti Bu Irma akan lihat yang tidak bergerak yang mana ya. Maju ke depan, bergerak bersama Bu Irma dan teman-teman di depan. Oke, setuju ya? Kita ulangi lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Dia mengasihi dan bersuka
Nah, gitu dong. Anak-anak Tuhan itu harus semangat, besar dan kuat. Besar, kuat. Min 2. Kuat, hebat, besar. Yuk, tetap semangat. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, Besar yang besar, itulah Yesus. Kuat Yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang besar, itulah Tuhan Yesus. Yesus Yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar. Dia tandingannya. kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang Besar, itulah Tuhan Yesus. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Suaranya Yesus Yesus yang terbesar, kurang keras. Yesus apa? Lagi. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Sudah berkeringat belum? Belum, mantap. Sudah capek belum? Belum. Kita ulangi lagi lagu yang besar-besar tadi Pak Ipung. Yuk. Mereka belum berkeringat. Tuhan Allah di tengah kita. Kuat yang kuat, hebat Yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang besar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar. Dia tandingannya. coba deretan ini dan ini. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan. Kurang keras. Kuat yang terkuat, besar yang terbesar, semuanya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Coba deretan ini dan ini. Kuat
Siapa tadi yang paling kuat? Siapa yang paling hebat? Siapa yang tidak ada tandingannya? Tuhan Yesus. Apakah semuanya di sini suka membaca kitab suci? Ya, tapi ketika silakan dibuka, yang mana ya, perjanjian lama apa baru ya? Suka membaca kitab suci? Loh, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci. Oh, suaranya mana? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Silakan duduk. Sudah mulai berkeringat? Sudah mulai? Loh, belum. Ya, nanti kita akan pujikan puji nama Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga nanti ketika firman Tuhan disampaikan, kita siap duduk, diam untuk mendengarkan. Tidak toleh kanan, toleh kiri, apalagi mengganggu temannya. Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, Ku mau
dalam doa yuk. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan tentang kami Tuhan, tetapi ini tentang Tuhan. Semua yang kami lakukan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk kemegahan kami, bukan untuk mengisi kekosongan kami bersenang-senang di tempat ini, bukan Tuhan. Kami memang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk, diam, mendengarkan firman-Mu, berbicaralah atas kami dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan bersama, amin. Ya, shalom semuanya. Kurang keras, shalom. Ya. Ada yang ngantuk? Ada yang masih ingin memuji Tuhan? Bu Irma masih ingin memuji Tuhan katanya. Oh iya nanti. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mulutnya ditutup, telinganya yang dibuka lebar-lebar. Coba pegang telinganya, ada yang enggak punya telinga? Pegang. Jangan sampai telinganya keliru sama telinganya teman, nanti kamu tarik-tarik telinga teman. Telinganya sendiri. Punya ya? Oke. Mulutnya ditutup. Kita mau belajar tentang ini. Ya. Minta tolong Pak Minto. Coba kita lihat. Kita mau belajar tentang apa sih pagi hari ini? Di WA, sudah saya WA-kan. Ya, oke. Pak Ibung bukakan Alkitab ya. Kita buka ayat Alkitab kita dari Roma, yang bawa Alkitab, dibuka Alkitabnya. Kitab Roma. Roma ini nama salah satu kitab di dalam Alkitabmu. Bukan sejenis biskuit. Cek 1 2 ya. Jadi Roma pasal 10. Roma pasal 10. Sudah ketemu semua? Ayat 17. Ini Pak Ipung masih dengar ada suara nih kayaknya. Gitu dong. Roma pasal 10 ayat 17. Yang bawa Alkitab kita mau baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Sampai telingamu sendiri dengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Siap ya? Roma pasal 10, Pak Ipung akan hitung nanti. Roma pasal 10 ayat 17. 2, 3. Dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi kurang keras. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul, iman itu bisa muncul karena kita mendengarkan. Makanya hati-hati dengan apa yang kamu dengarkan. Punya telinga semua? Telinganya bisa mendengar semua? Karena kita bisa mendengar, makanya tema firman Tuhan pagi hari ini gini, bilangin. Apa yang kau dengar? Bilang sama sebelahmu, apa yang kau dengar? Jawab temanmu tadi, aku dengar suaramu gitu ya.
Firman Tuhan pagi hari ini, apa yang kau dengar? Shh. Setiap yang kita dengar itu mempengaruhi hidup kita. Kenapa dengan pendengaran kita? Nah, ini kalau di PPT mungkin sudah siap Pak Minto. Pak Ibu tuliskan beberapa hal. Apa? Kenapa dengan telinga kita? Yang pertama, telinga manusia itu sensitif. Ada teman bisik-bisik aja telingamu bisa dengar. Benar gak? Sekalipun suaranya gak jelas, kamu bisa dengar. Iya kan? Sekalipun suaranya gak jelas, tetapi setidaknya bau nafasnya sampai ke kamu gitu ya. Hi, jorok. Telinga manusia sensitif. Kayak gini aja Pak Ipung denger loh kamu ngomong. Nah, masih ada suara ini Pak Ipung denger. Telinga kita sensitif, bisa denger nih. Nah, masih ada suara ini. Oke ya. Lalu yang kedua, kenapa dengan telinga kita? Kenapa sih Tuhan kok ngomong soal pendengaran dalam hal ini? Yang kedua, apa yang diolah dalam hati dan pikiran, salah satunya itu bersumber dari apa yang kita dengar. Misal nih, Pak Ipung bilang, coba perhatikan ini, Bu Resti cantik loh. Lihat, kamu nggak lihat Bu Resti, ada yang di belakangnya Bu Resti. Pak Ipung yang lihat Bu Resti dari sini, langsung lihat perubahan mukanya. Kenapa? Karena apa yang ada di hati dan pikiran itu bersumber dari apa yang didengar. Begitu Pak Ipung bilang, Bu Resti cantik loh. Kalian kamu nggak lihat mukanya Bu Resti langsung memerah. So sweet gitu ya kan. Ya, itu juga akhirnya membuat kalian jadi bereaksi. Gara-gara denger, hello, gara-gara denger Pak Ipung ngomong kayak gitu, langsung yeay gitu kan. Kamu ye-nya itu kan gara-gara denger. Makanya apa yang timbul di hati dan pikiran itu salah satu sumbernya dari apa yang didengar. Contoh, Pak Yuman ini ngantuk terus. Nah ya kan. Karena Pak Yuman baru saja menguap, jadi Pak Yuman langsung merasa begitu Pak Ipung bilang gitu, Pak Yuman ini ngantuk aja, langsung ya gitu. Itu Pak Yumannya yang bersangkutan. Kamu yang dengar langsung ketawa, bereaksi. Oke ya. Lalu yang ketiga, coba baca bersama-sama. Poin yang ketiga, 2, 3. Sesuatu yang kita dengar berulang-ulang akan membentuk pola pikir kita. Makanya Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong tentang mendengar, itu kenapa? Sepenting ini. Di kitab Ulangan itu nanti aja dibaca ya, tulis aja di buku catatanmu. Di kitab Ulangan pasal 6, ayat 6 sampai 7, Tuhan itu memerintahkan Musa supaya Musa menyampaikan ke orang Israel, ngapain? Orang Israel itu disuruh mengucapkan Taurat berulang-ulang. Saat engkau keluar, saat engkau masuk, baik ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk. Diucapkan berulang-ulang supaya apa? Membentuk pola pikir kita. Sekuat itu loh ya pendengaran kita. Coba dengarkan. Misalnya, setiap hari nih Pak Ipung bilang, Stephen Aprilio kamu ganteng loh. Setiap hari, setiap kali Pak Ipung ketemu sama Stephen, Pak Ipung bilang, Stephen Aprilio kamu ganteng loh. Pak Ipung tanya sama Stephen, nih sama Stephen, kalian dengarkan ya apa kata Stephen. Stephen, ketika Pak Ipung ngomong setiap hari seperti itu, kamu lebih senang apa lebih susah? Ketahui. Masih belum diketahui. Ternyata terlalu sulit dijawab. Pak Ipung bilang kamu ganteng itu membuat hatimu senang apa susah?
Nggak tahu. Enggak tahu. Ada yang bingung kalau dipuji jadi bingung gitu, jadi salah tingkah. Coba ya enggak salah tingkah aja lah kalau gitu. Vincenzo. Ayo. Ke depan lah kalau kamu beda nih. Evan aja, Evan, biar nggak kelamaan. Yuk, Van. Kalau kelas besar mah gitu orangnya ya. Van, come on, Van. Ya, sekali-sekali kita ngerjain orang yang biasa ngerjain. Kalau, dengar jawabannya baik-baik. Kalau setiap hari Pak Ipung bilang sama Evan, Van, kamu itu sudah ganteng, pinter loh, Van. Loh, menurut kalian Ko Evan ini ganteng apa jelek sih? Tuh ganteng. Ini misalnya Pak Ipung ngomongnya nggak ada yang lain nih. Pak Ipung ngomongnya personal, jadi waktu ketemu Pak Ipung bilang, Van, kamu itu ganteng dan pinter loh, Van. Hatimu senang apa susah? Nggak tahu. Jawab yang jujur. Senang. Yang keras. Senang. Senang. Silakan duduk. Artinya apa? Apa yang didengar itu mempengaruhi seluruh kehidupan. Makanya dalam hal ini hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Yang terakhir, baca yang keras. 2, 3. Apa yang sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita apa yang kamu dengar itu sangat mempengaruhi keputusan yang akan kamu ambil. Pak Ipung kasih contoh. Ini ada satu contoh. Next, Pak Minto. Nah, anggap aja kelihatan ya. Jadi coba Pak Ipung ceritakan gini. Coba Pak Ipung ceritakan, kalian perhatikan gambarnya. Di situ itu ada seorang kakek sama cucunya naik kuda. Jadi Pak Ipung bisa bayangkan itu cucunya adalah Noel, lalu kakeknya adalah Pak Minto, misalnya kayak gitu ya kan. Jadi kamu bisa bayangkan Pak Minto dan Noel naik kuda. Lalu ini yang bagian nonton ini yang ini di pojok ini, berdua itu. Lalu ketika lihat ada kakek dan cucunya naik kuda, yang nonton itu komentar gini, kasihan kudanya, gimana sih orang ini, masa satu kuda dinaiki 2 orang? Gitu. Karena si kakek dan cucunya tadi dengar, maka mereka berdua akhirnya bereaksi dong karena dengar, turun dari kudanya. Jadi yang turun itu adalah cucunya, kakeknya tetap nangkring di atas kuda. Gitu ya. Itu enggak berhenti, si orang banyak ini masih komentar lagi. Kasihan cucunya. Jadi cucunya disuruh jalan, kakeknya naik kuda. Kamu bisa bayangkan itu ya kan? Betapa lucunya ini kakek naik kuda, cucunya jalan. Maka orang banyak ini komentar lagi. Apa komentarnya? Kasihan cucunya. Masa kakeknya yang naik kuda, cucunya disuruh jalan? Maka mereka berdua jadi perasaan. Akhirnya kakeknya yang turun, cucunya dinaikkan kuda. Masih ngomong lagi si orang banyak ini ya kan. Masih ngomong lagi, kasihan kakeknya. Jalan aja udah kakinya 3. Masih disuruh jalan. Itu cucunya masih muda kok nggak sopan ya. Kok naik kuda kakeknya disuruh jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terakhir akhirnya kudanya yang gak bisa nahan emosi. Lu ngomong aja gitu. Jadi kudanya ngambil tongkatnya, kakeknya mau dipukuli itu orang banyak itu. Iya kan? Sekalipun ini lucu, dengar baik-baik. Tapi pesannya dapat. Tidak semua yang disampaikan oleh orang lain ke kamu itu harus didengarkan. Kenapa?
Karena tidak semuanya itu membangun kamu untuk menjadi lebih baik. Ada suara-suara itu yang sampai ke telingamu, itu malah membuat kamu lemah. Contoh, ada saatnya kadang temanmu bilang gini, kamu itu kok gak pinter sih. Cuma pelajaran kayak gini aja kamu kok bodoh sekali. Nilaimu jelek, kelihatan bagus nilaiku. Yang seperti itu harus didengarkan enggak? Tidak semuanya itu harus masuk. Filtermu harus kuat. Contoh, ketika olahraga misalnya Bu Yosi atau Pak Haikal ngajari olahraga. Yang lain bisa ngelempar bola jauh. Kamu ngelemparnya tueng kena batu Bu Yosi malahan. Ya kan? Terus yang lain ketawa-ketawa. Kamu dimarahi lagi sama temanmu. Bu Yosi yang kena aja diem aja. Teman-teman bilang, kamu itu kok gak pinter sih. Cuma ngelempar gini kok gak bisa. Wah, malah keluar kata-kata yang jelek semuanya. Buruk semuanya. Tapi Bung naik sama kamu. Perlu didengarkan. Tidak semuanya harus didengarkan. Tangkap baik-baik. Lalu apa yang harus didengarkan? Firman Tuhan tadi bilang apa? Firman Kristus saja yang membuat kita jadi bangkit, yang membuat iman kita jadi kuat. Dengar yang baik. Ketika temanmu bilang, kamu itu sebenarnya pinter loh Erlin. Tapi kok kali ini nilaimu gak bagus ya. Kayaknya kita belajar bareng aja yuk. Bagian mana sih yang kamu gak bisa? Kalau temanmu ngomongnya seperti itu, dengarkan baik-baik. Itu teman yang baik. Berarti dia memotivasi kamu untuk jadi lebih baik. Ketika yang masuk ke telingamu sesuatu yang membuat kamu jadi down, jadi lemah, aku kok jadi kayak gini ya, jadi gak berarti hidupmu. Cut. Itu suara iblis. Bukan suara yang membangun kamu untuk jadi lebih baik. Next. Nah, itu sebabnya tab Roma tadi berikutnya Pak Minto. Ini dia. Tuhan ngajari kita untuk dengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu kita dengarkan, maka firman Tuhan itu yang akan membuat kita menjadi kuat imannya. Pak Ibu kasih satu contoh, satu saja. Coba buka Alkitabmu di dalam, ini satu contoh ya. Kitab Markus. Markus pasal 5. Nanti di rumah, Markus pasal 5 itu nanti di rumah baca dari ayat 21 sampai 43. Nanti di rumah. Nah, yang Pak Ipung mau terangkan sedikit saja. Markus pasal 5 ayat 21, Pak Ipung bacakan ya, kalian perhatikan. Ayat 21 sampai seterusnya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Pak Ibu masih dengar suara? Sementara ia berada di tepi danau, datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya. Ayat 23, dan memohon dengan sangkep, anak perempuanku hampir mati. Anak perempuannya siapa? Anak perempuannya siapa? Yairus. Yairus kok Yohanes? Yairus. Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Dengar. Ada bapak namanya Pak Yairus, anaknya sakit.
Kamu mungkin belum merasakan feel-nya ketika anak sakit. Kamu belum punya anak. Ini bisa dirasakan banget oleh Bapak Ibu guru yang punya anak. Bayangkan anaknya sakit dan hampir mati, hampir meninggal. Dia tahu Yesus itu bisa menyembuhkan. Makanya dia berbondong-bondong, dia lari ke tempat Yesus berada. Dia bilang, Tuhan Yesus, anakku sakit, hampir mati. Tumpangkanlah tangan supaya dia sembuh. Dia balik pulang, dia harus jaga anaknya. Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang mengikuti dia, ikut. Tapi dengar, di tengah perjalanan mereka terhalang oleh ada satu peristiwa, kalau kamu baca di situ, perempuan yang 12 tahun pendarahan. Pernah dengar kisah itu? Akhirnya ya sampai panjang ceritanya tuh di situ. Yesus menyembuhkan, lalu dilanjutkan. Jadi udah kejeda lama. Dilanjutkan ayat 35, langsung Pak Ipung lompati. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Gak lama kemudian ada orang yang datang dari rumahnya bilang sama Pak Yairus, Pak Yairus masih ada bersama dengan Tuhan Yesus. BCI Pak Yairus, udah gak usah nyusah-nyusahkan guru. Anakmu sudah mati. Kira-kira kalau kamu jadi orang tuanya terpukul enggak hatimu? Ya dong. Baru jemput orang yang bisa menyembuhkan, belum sampai di tempat tujuan, udah dikabari anakmu mati. Tapi dengar apa kata Tuhan Yesus. Ayat 36, namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu. Tuhan Yesus ngomong sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Next, Pak Minto. Nah, Pak Ipung buatkan ringkasan singkatnya kayak gitu. Jadi suara yang melemahkan itu tidak perlu didengarkan. Ada yang ngomong, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus ngomongnya gini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ada dua hal yang harus didengarkan oleh Yairus. Suaranya orang banyak yang ngomong tadi, nyampaikan anaknya mati, atau suaranya Tuhan yang ngomong tenang saja. Dan keputusannya adalah benar. Ketika Yairus mau mendengarkan apa kata Tuhan, kalau kamu baca di kisah selanjutnya, anaknya Yairus dibangkitkan atau tetap mati? Dibangkitkan. Coba bayangkan kalau Yairus mendengarkan apa kata orang yang tadi jemput. Sudah gak usah nyusah-nyusahkan guru, anakmu udah mati. Lalu Yairus jadi patah semangat, aduh anakku mati. Langsung gulung-gulung gitu ya kan, nangis gitu. Hilang harapan, gak ada iman lagi. Bisa sembuh anaknya? Tidak. Dia imannya udah lemah. Maka firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua, next kesimpulan untuk kita semua. Berikutnya Pak Minto, semakin banyak mendengar suara Tuhan dan mentaatinya, semakin memperkecil kemungkinan kita menjadi 2, 3. Kita baca bersama-sama ya supaya telingamu juga dengar. 2, 3. Semakin memperkecil kemungkinan kita menjadi lemah. Pengen kuat apa pengen menjadi lemah? Pengen menjadi kuat. Banyak-banyak dengar firman Tuhan. Banyak-banyak dengar perkataan yang membangun imanmu. Yuk tutup Alkitabnya semuanya. Kita mau belajar lagu baru. Untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memberikan rupiah kita nanti. Semua sikap berdoa yang baik sambil kita nyanyikan pujian.
mengucap syukur Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami dengarkan membuat iman kami bangkit kembali. Kalau selama ini sekeliling kami terlalu berisik, membuat kami lemah, membuat kami down, membuat kami tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Kami terpuruk akan kondisi kami. Saat ini kami dibangkitkan kembali, kami mau mengingat bahwa Tuhan terlalu baik bagi kami. Kau mengingatkan kami kembali untuk kami banyak mendengarkan firman-Mu, sehingga iman kami semakin kuat. Banyak berjumpa dengan orang-orang baik yang memiliki perkataan yang baik, sehingga membuat kami memiliki pengharapan. Bangkit kembali, tidak jatuh, tidak down, kami memiliki semangat. Baik dalam belajar, baik dalam meraih cita-cita kami, baik kerinduan kami untuk menyenangkan hati orang tua kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pertemukan kami dengan circle yang baik, teman-teman yang baik, yang memotivasi hidup kami untuk kami berjalan dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kami. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita mau memberikan rupiah kita di hadapan Tuhan. Ya, sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Pesan yang dapat kita ambil adalah telinga digunakan untuk mendengar, tapi ingat kita harus bisa memilih mana perkataan yang bisa membangun diri kita atau malah yang meruntuhkan, merobohkan diri kita. Dengarkan hal-hal yang positif sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan mempersembahkan apa yang sudah kita siapkan. Kita akan pujikan, baca kitab suci. Mari petugas persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, sehingga berkat senantiasa mengalir dalam kehidupannya.
Sebentar kami akan kembali ke kelas, mengikuti proses belajar. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kami, sehingga hari ini segala tugas dan tanggung jawab kami dapat kami selesaikan dengan baik. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kebaktian